It's all covered in today's China Truths. Astaga, apa ini? Bisakah kita menyalakan AC? Jika kita menyalakannya, kita tidak akan sampai ke stasiun pengisian daya atau stasiun tukar baterai. Ini terlalu panas. Bertahanlah sebentar lagi, tinggal lebih dari 10 menit. Suhunya 38 derajat. Tahan saja. Seberapa jauh lagi? Sedikit lebih dari 10 km. Hampir sampai. Jangan terlalu banyak bergerak. Ini terlalu panas. Kamu kepanasan. Apa yang bisa aku lakukan? Jika kamu membeli mobil listrik, kamu harus menahannya. Para pemilik mobil listrik yang terhormat, Anda harus tetap waspada. Hari ini kebakaran besar terjadi di stasiun pengisian daya di Sichuan. Foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan betapa mengerikannya kobaran api itu kemungkinan mengancam penduduk di sekitar. Beberapa pemilik mobil bahkan mencoba masuk dan menyelamatkan kendaraan mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir mobil mereka lebih penting daripada nyawa mereka? Masih belum jelas apakah kebakaran itu disebabkan oleh tiang pengisian daya atau pembakaran baterai spontan. Namun, musim panas telah tiba dan Anda harus sangat memperhatikan keamanan baterai. Ini bukan lelucon. Begitu baterai terbakar, ia akan menjadi lautan api dalam hitungan detik, tidak menyisakan kesempatan untuk melarikan diri. Jujur, saya sangat senang tidak membeli mobil listrik, dan saya berharap semua pemilik EV saat ini tetap aman. Pada tanggal 7 Juli, sebuah mobil listrik tiba-tiba terbakar di pinggir jalan dekat Xiangyun International di Majawan Zuni, Guangzhou. Api berkobar dan asap tebal mengepul. Dalam 1 menit, api telah menyebar dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi dan akhirnya berhasil memadamkan api. Tetapi, mobil itu hangus total dan rusak parah. Penyebabnya masih dalam penyelidikan, meskipun kegagalan sirkuit diduga menjadi penyebabnya. Pemilik mobil harus memeriksa kendaraan mereka secara teratur, memprioritaskan keselamatan, mengevakuasi diri dengan cepat jika terjadi kebakaran, dan segera memanggil layanan darurat. Mari kita bahas masalah ini hari ini. Saya menghabiskan lebih dari 70.000 yuan untuk membeli BYD Seagull dan sekarang saya sangat menyesalinya. Bukan karena mobilnya sendiri yang buruk, hanya saja tidak cocok untuk saya. Penyesalan ini cukup praktis. Liburan tahun baru Imlek lalu, saya berkendara bersama istri dari Hanan ke kampung halaman saya di Shandong, sejauh lebih dari 1000 km. Mobil bensin bisa menempuh perjalanan dalam 1 hari, tetapi mobil listrik kami memakan waktu hampir 3 hari. Suhu antara 5 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius dan saya tidak berani menyalakan pemanas. Meskipun jangkauan yang diiklankan adalah 305 km, mobil ini perlu diisi ulang hanya setelah 200 km. Kami harus mengisinya 5 kali, membuat seluruh pengalaman menjadi frustrasi. Setiap kali baterai tersisa 20-30%, saya menjadi cemas. Saat itulah saya benar-benar memahami kecemasan jangkauan. Dengan mobil bensin Anda tinggal mengisi penuh dan pergi, tapi pengisian daya membutuhkan waktu dan kesabaran. Beberapa mungkin bertanya, mengapa mengendarai mobil listrik sejauh itu di musim dingin? Tapi saya hanya punya 1 mobil, apalagi yang bisa saya kendarai. Saya tidak punya pilihan. Kelemahan fatal EV tetap belum terpecahkan. Keselamatan, baterai litium cair saat ini mudah terbakar dan meledak. Dalam tabrakan, korsleting dapat menyebabkan ledakan. Peluang untuk melarikan diri dari insiden semacam itu tipis. Mobil bensin juga bisa terbakar, tetapi resikonya jauh lebih rendah. Jangkauan dunia nyata seringkali jauh lebih rendah dari klaim resmi, terutama di jalan raya. Sementara mobil bensin bisa pulang, EV mungkin masih menunggu antrean di stasiun pengisian daya. Nilai jual kembali. Mobil bensin masih bisa dijual setelah 10 tahun, tetapi sedikit dealer yang menginginkan EV yang baru berusia 5 tahun. Sebagian besar pembuat EV beroperasi dengan kerugian, namun mereka menjanjikan garansi seumur hidup. Berapa lama itu bisa bertahan? Membeli EV sekarang terasa seperti jatuh ke dalam perangkap. Tidak percaya saya? Cobalah sendiri. Jangan menggunakan EV untuk perjalanan jarak jauh, terutama untuk perjalanan darat. Seorang teman saya hampir terdampar di jalan raya dengan EV-nya. Tak lama setelah keluar dari jalan raya, ia terjebak kemacetan selama 4 hingga 5 jam. Dalam panasnya musim panas yang menyengat, ia tidak berani menyalakan AC untuk menghemat baterai. Ia harus menurunkan jendela dan menderita panas 37 hingga 38 derajat Celcius. Pada saat itu, ia tidak bisa tidak iri pada semua mobil bensin di sekitarnya. Jendela mereka tertutup rapat, AC mengeluarkan udara dingin, musik diputar, pengemudi bersantai dengan nyaman.
Sementara itu, ia terjebak di sauna beroda, berkeringat dan menatap persentase baterai, takut bahkan untuk bernafas terlalu keras. Ia kembali kelelahan, mengeluhkan bahwa seluruh perjalanan hanya macet dan antrean pengisian daya. Setiap rencana yang ia miliki hancur. Mobil listrik Cina, katanya, penuh dengan masalah kualitas. Baru-baru ini, seorang pemilik mobil pingsan dalam 25 detik setelah masuk ke kendaraannya karena bau busuk. Ia ambruk tepat di luar mobil. Penyebabnya masih belum jelas, tetapi ketika kendaraan itu dibongkar, manajer Purna Jual mengakui ada kebocoran baterai yang kemungkinan melepaskan bau aneh itu. Menurut laporan 8 Juli, Tuan Jo di Jungjo, Henan mengalami kengerian serupa. Saat ia mendekati mobilnya, ia mencium bau busuk yang mengerikan, seperti selokan busuk. Ia mengira itu adalah saluran AC, ternyata bukan. Saat ia masuk, ia membuka jendela untuk udara segar, tetapi sebelum ia sempat memutar mobil, ia mulai sesak nafas. Ia melompat keluar, tetapi langsung ambruk. Saya pingsan karena bau itu, katanya kemudian. Diagnosis, medis, keracunan, penyebab kebocoran baterai. Pabrikan mengklaim bahwa baterai litium dapat mengeluarkan bau aneh ketika suhunya mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Tuan Jo masih menunggu tangkapan resmi. Yang lebih mengganggu, saudara laki-lakinya muntah karena bau itu saat membawanya ke rumah sakit. Insiden ini telah memicu badai kekhawatiran daring. Penggemar otomotif menduga bau itu adalah hidrogen sulfida, gas beracun yang sama dengan telur busuk. Sebuah komentar mengatakan, ini bukan lagi masalah mobil, ini seperti senjata biologis. Dan ini bukan masalah terisolasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran kendaraan listrik telah melonjak di seluruh China, terutama di bulan-bulan musim panas yang panas dan lembab, dengan Juni hingga Agustus menjadi musim puncak. Dalam kasus internasional yang mengerikan, sebuah kapal kargo yang membawa lebih dari 3.000 kendaraan dari China ke Meksiko, tiba-tiba terbakar di dekat Kepulauan Aleutian, Alaska. Di antara mobil-mobil itu, ada 65 EV penuh dan 681 hibrida. Kapal Morning Midas berangkat dari Yantai pada 26 Mei dan akan tiba di Meksiko pada 15 Juni. Namun pada 3 Juni, api mulai berkobar. Asap pertama kali terlihat berasal dari area dek tempat EV disimpan. Kobaran api dengan cepat tidak terkendali. Awak mencoba memadamkannya, tetapi akhirnya harus meninggalkan kapal. Untungnya, semua 22 awak kapal berhasil diselamatkan. Kapal itu kemudian hanyut di Pasifik Utara selama berminggu-minggu sebelum akhirnya tenggelam ke dasar laut. Meskipun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, para ahli menduga baterai litium memainkan peran kunci. Bloomberg mengutip laporan asuransi Allianz yang memperingatkan bahwa baterai litium menimbulkan resiko parah bagi kapal kargo, terutama saat mengangkut ribuan EV dalam jumlah besar. Kembali ke China, kebakaran EV terus menjadi berita utama. Di Nanning, sebuah kendaraan energi baru tiba-tiba meledak di jalan utama dekat Museum Provinsi Jiangxi. Penyebabnya masih belum diketahui. Seorang blogger yang mengatakan ia menyesal membeli mobil listriknya kurang dari 2 tahun setelah pembelian. Awalnya, ia bersemangat, yakin dengan janji-janji yang muluk dan rayuan manis dari dealer 4S. Tetapi sekarang, kegembiraan yang saya rasakan saat membelinya tidak seberapa dibandingkan dengan penyesalan yang saya rasakan sekarang. Setelah saya membeli mobil listrik, saya belajar pelajaran berdarah ini. Sebelum membelinya, saya pikir saya bisa menghemat uang bahan bakar setiap tahun. Banyak uang bahan bakar memang dihemat, tetapi biaya perawatan mobil listrik juga sangat tinggi dan asuransi mobil listrik lebih mahal daripada mobil bahan bakar, sekitar 30% lebih mahal. Hal lain adalah biaya perbaikan dan penggantian suku cadang mobil listrik juga sangat tinggi dan Anda hanya bisa pergi ke toko 4S untuk memperbaiki mobil. Umumnya, bengkel pinggir jalan sama sekali tidak akan memperbaiki mobil listrik semacam itu. Begitu Anda pergi ke toko 4S, Anda menjadi seperti daging di talenan yang berada di bawah belas kasihan orang lain dan ada banyak berbagai biaya. Kedua, ketika Anda memiliki mobil listrik, Anda akan menyadari bahwa jarak jelajah hanya untuk referensi. Saat membeli mobil, pabrikan mengklaim dapat mengempuh ratusan kilometer. Namun kenyataannya, sebagian besar data ini dihasilkan di laboratorium dan akan sangat berkurang dalam penggunaan sebenarnya. Ini tidak dapat mencapai jangkauan yang diklaim pabrikan, terutama di musim dingin. Ketika cuaca dingin, jarak jelajah sebenarnya akan turun secara signifikan. Setiap kali Anda keluar, selalu ada kecemasan jarak tempuh dan Anda bahkan tidak berani menyalakan AC.
Blogger yang mengatakan bahwa setelah beberapa tahun penggunaan, baterai mobil listrik akan menurun dalam berbagai tingkat. Pada tahap selanjutnya, karena jarak tempuh yang memendek, ia perlu sering diisi dan tidak akan bertahan lama setelah setiap pengisian daya. Selain itu, selalu dibutuhkan banyak waktu untuk mengisi daya mobil listrik. Pengisian cepat membutuhkan waktu sekitar 1 jam, sedangkan pengisian lambat mungkin membutuhkan waktu 3 hingga 5 jam. Jika Anda mengendarai mobil bahan bakar, Anda dapat menemukan SPBU terdekat dan mengisi penuh dalam beberapa menit. Setiap kali saya keluar dengan mobil listrik, saya selalu pusing karena pengisian daya. Tahun baru Imlek lalu, keluarga saya berkendara ke Beijing dan terjebak kemacetan. Saat itu musim dingin, jadi kami membutuhkan pemanas. Saya menyalakannya sebentar dan baterai cepat habis. Karena tidak ada pengisi daya di dekatnya, saya harus membeku di dalam mobil untuk menghemat daya. Akhirnya, saya menemukan stasiun pengisian daya, tetapi antreannya sangat panjang, sehingga memakan waktu 6 jam. Mobil lain sudah tiba, makan, dan tidur sementara kami masih mengisi daya. Itu menyedihkan. Blogger tersebut mengatakan ia menjual EV-nya bulan lalu dan beralih ke mobil bensin. Ia memperingatkan orang lain, setelah 6 tahun mengendarai EV, jangkauannya terus menyusut, terutama di musim dingin. Ketika ia mengganti baterai, biayanya hampir cukup untuk membeli mobil baru. Di Suzhou, suhu telah mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan banyak yang telah memperhatikan bahwa jarak tempuh EV turun tajam. Data menunjukkan bahwa ketika suhu di atas 38 derajat Celcius, jarak tempuh EV dapat turun hingga 31%. Kita tahu EV kehilangan daya di musim dingin, tetapi mereka juga cepat habis di musim panas. Mengapa? Pagi ini, EV saya menunjukkan lebih dari 220 km jangkauan. Saya tidak mengendarainya sama sekali, tetapi pada malam hari telah turun menjadi 176 km. Kehilangan hampir 50 km hanya saat diparkir. Hari ini di Beijing, saya menyalakan AC 5-6 kali untuk menjaga kabin sekitar 20 derajat. Setiap sesi berlangsung 10 hingga 20 menit. Hasilnya, saya kehilangan hampir 50 km jangkauan hanya dari pendinginan dan pemantauan saat diparkir. Mengejutkan.